Mana Pak? Mohon. Oke Bopo, kan Bopo saat ini sedang menjalankan juga kelompok ya, atau budidaya ikan juga. Ada berapa kolam Bopo sekarang saat ini? Saya di sini ini membuat semacam komunitas budidaya ikan ya, budidaya ikan nila. Yang mana ikan nila ini jenisnya emang banyak. Ada jenis gip, ada sultana, ada yang lainnya juga ada 4 jenis kalau nggak salah ya. Nah alhamdulillah kita di sini ada berkisar 20 kolam lah ya, 20 kolam. Nah 20 kolam ini emang awalnya kita agak sedikit ya kendala lah dalam misalnya budidaya ikan nila itu, karena budidaya ikan nila itu kan berhubungan dengan makhluk hidup ya, harus benar-benar kita cara persiapan menanamnya ya, terus misalnya kapasitas per kubikasinya, banyak faktor penyebabnya ya. Nah alhamdulillah juga sekarang sih udah mulai bagus ya, udah mulai bagus. Kalau pemasaran gimana nih? Kalau pemasaran sih Sukabumi sebetulnya antara supply dan demand sebetulnya banyak demandnya ya gitu. Alhamdulillah. Jadi berjalan sampai saat ini? Masih berjalan sih kadang-kadang. Kalau misalnya kita panen ya tinggal telepon aja si pembeli datang ke sini. Ya, cuman karena cuma satu aja. Iya. Kadang-kadang satu tingkat kematian. Banyak faktor penyebabnya. Yang kedua harga pakannya emang tinggi. Iya. Di satu sisi kan ngejualnya sekilo cuman yang 1,5 ya, sekilo 5, sekilo 6 itu berkisar di 20.000 lah. 20.000 itu udah posisinya udah diangkut aja. Oh udah diangkut ya, iya. Gitu ya. Jadi sampai saat ini keluhannya cuma itu aja Pak ya? Keluhannya cuma itu aja sebetulnya, menyangkut masalah pakannya yang agak sedikit mahal. Saya kebetulan di sini ya, di samping saya dengan masyarakat di sini kita memberikan penyuluhan budidaya ikan nila, juga menyangkut masalah pertanian padi di sini. Iya. Nah, cuman dalam kesempatan ini juga saya sedikit menginformasikan ya. Sekarang ini semacam pertanian itu agak sedikit sulit sekarang. Sulit bukan berarti apa ya, petani ini sekarang ini penggarapnya itu udah tua-tua. Yang keduanya tidak ada generasi penerusnya. Nah salah satu faktor penyebabnya itu nggak ada generasi penerusnya itu karena kita ini kalau bisa bertani dalam padi itu nilai penambahan kemampuan ekonomisnya bisa dikatakan minim sekali ya. Kadang-kadang petani rugi gitu karena banyak faktor penyebabnya. Faktor penyebab sekarang upah buruh ya mahal, yang dulu 40.000 sekarang sampai duhur, kalau di sini bahasa duhur sampai siang ya, itu sekarang udah 75.000, 65.000 plus makan ya 75 sampai siang gitu. Itu salah satu faktor penyebab. Di satu sisi harga jual padi basah itu masih di posisi 4.300 gitu. Jadi keuntungannya kecil banget lah, bisa dikatakan rugi ya. Kalau zaman dulu ya 1 hektar ini, 1 hektar lahan ditanamin sama padi itu bisa menghasilkan berkisar 6 sampai 7 ton. Kalau zaman sekarang kita dapat 1 hektar itu misalnya 4 ton aja udah bagus. Salah satu faktor penyebabnya sekarang itu banyak hamanya. Kalau dulu sekarang hamanya orang dulu kan. Nah sekarang itu burung pipit banyak sekali. Kenapa burung pipit banyak sekarang? Karena sekarang itu kalau zaman dulu nanam padi itu berbarengan. Ya, kalau sekarang nggak bisa berbarengan karena manusia yang bekerjanya itu sedikit, ya, nggak bisa berbarengan sekarang itu. Ya, itu salah satu faktor penyebab. Ya.
Harapannya apa Pak untuk lebih baik lagi nih? Harapannya saya ke depan kalau biar misalnya kita ini ada motivasi para penggarap, ya, ada regenerasi para penggarap. Ya harga padi itu jangan dipatok sama pemerintah. Ikutin harga pasar aja kayak BBM, ya. Bila perlu harga padi misalnya bisa 20.000 per kilo, ya. Jadi yang sisanya itu bisa disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Kalau nggak bisa mensubsidi pemerintah ya udah lepas aja harga pasar. Gitu BBM aja bisa dilepas ke harga pasar, kenapa padi nggak bisa dilepas ke harga pasar? Nah nanti dampaknya ya kalau nilai jual itu misalnya tetap kita dipatok sama pemerintah, berdampaknya kepada jangan salah nanti berubah fungsi lahan-lahan pertanian padi yang produktif ini akan berubah fungsi kepada jenis-jenis tanaman yang punya nilai jual tinggi. Nah ini berdampaknya ke depannya nanti akan ketahanan pangan yang akan terganggu. Akhirnya nanti beras itu jadi impor. Gitu. Daripada kita impor kan lebih baik kita mensubsidi harga ke para petani, biar harga petaninya kita naik, ada keuntungan. Kalau saya sih itu. Ya. Saat ini dari kelompok pertanian ini yang Bapak udah kumpulkan atau misalnya sekarang ini anggota Bapak berapa orang Pak? Dari para petani di sini, kelompok petani ini banyak di sini, ada berkisar antara 40 40. Untuk luas lahannya? Di wilayah kami ini di sini hampir berkisar 20 hektaran. 20-25 hektar. Ada juga sekarang dari penyuluhan dari Dinas Pertanian ya. Dia kerja sama kita. Nah, cuman dia mensubsidinya menyangkut masalah pupuk doang aja sama benihnya aja. Yang dibutuhkan sama kita bukan itu. Ya, harga per kilonya itu bisa melebihi 4.000 gitu padi basahnya. Syukur-syukur kita bisa 7.000, 8.000 lebih bagus lagi. Di saat ini untuk pasarnya kemana Pak? Nah sekarang kita permasalahannya beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan ada KUD, para petani misalnya ditampung sama KUD, Koperasi Unit Desa. Kalau sekarang ini masalahnya nggak ada penampungnya. Yang ada ini sekarang ini petani ya yang jual itu paling ke tengkulak. Gitu, petani nggak bisa bertahan harga, misalnya di 3 hari aja nggak dijual, langsung dia tumbuh. Akhirnya kita mengikuti keinginan harga para tengkulak aja. Paling tinggi di sini 4.300, itu paling tinggi. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Belum dipotong upah petik 600 ya per kilo. Berarti 43 dikurangi 600 berarti kita cuma 37 ya. Nah dulu ya, sekarang ini pada saat panen ada kendala dulu itu. Airnya nggak banyak, dia rebutan air di sini. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Saya pernah diskusi dengan Pak Wali Kota Pak Fahmi. Ya karena induknya sekarang itu airnya itu di Sungapan itu ya di Cipelang udah sekarang dibeneri sama Pak Wali Kota ini. Gitu. Jadi sekarang air itu agak mengalir sampai ke wilayah RW 2 udah alhamdulillah nih. Udah mengalir. Air itu udah banyak. Walaupun sebetulnya ya air itu habis juga tuh di SMP 7 tuh ya. Nggak begitu mengalir ke SMP ke wilayah RW 10. Yang di atasnya kalau di bawah sih masih mengalir. Jadi saya juga secara pribadi mengucapkan atas nama kelompok petani di wilayah Benteng ya, terutama khususnya di RW 2, RW 9, RW 10, para petani di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah merenovasi irigasi sehingga air bisa mengalir ke wilayah kami di sini. Harapannya untuk terakhir Pak? Harapan saya terakhir sih gimana caranya kita mendapatkan para petani ini reward ya dari pemerintah. Ini kan pejuang-pejuang ketahanan pangan nih petani ini. Ya kedepannya sih mudah-mudahan harganya itu disesuaikan dengan harga
harga ini aja, harga pasar ya, lepas aja harga pasar. Kalau ya misalnya tanah ini, para petani ini semangat untuk mengelola pertanian beras. Kalau enggak sih, saya harap jangan harap misalnya ke depannya 10 tahun yang akan datang para petani ini udah habis nih ya, kita kesulitan untuk mencari penggarap. Malahan ada di daerah tertentu ya, sekarang kita punya tanah ya, jangankan misalnya kita mendapatkan setoran, yang penting asal dikelola aja. So, kalau misalnya nggak dikelola sama petani kan jadi rumput liar, akhirnya biaya lebih mahal lagi. Jadi nggak ada setorannya, saking susahnya sekarang mencari orang penggarap itu. Ini harus juga ada sedikit perhatian juga dari pemerintah pusat. Kalau enggak, wah jangan harap 10 tahun yang akan datang akan berubah fungsi para sawah-sawah yang produktif ini ya kepada tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi lagi. Nah dampaknya ketahanan pangan akan terganggu. Jadi solusinya Pak, yang saya simak ini berarti bagaimana caranya kita melakukan sosialisasi atau mengajak para milenial ini untuk bertani seperti itu Pak ya? Sebetulnya kalau harapan kita itu, cuma para milenial ini, generasi muda ini, ya, dia kalau berubah alih misalnya sebagai para penggarap itu mereka pada nggak mau. Ngapain misalnya kita ngegarap misalnya tanah misalnya 1 hektar kalau nggak ada untungnya? Ya, dia kerja dari pagi sampai sore ngurusin misalnya air, ya, ngurusin misalnya hama. Di satu sisi pada saat panen dia nggak ada keuntungan. Ini harus jadi masalahnya di situ. Saya di sini kan kehidupan saya sehari-hari dengan para petani di sini. Saya tahu keluhan-keluhan para petani. Tahu, dan saya kebetulan juga saya punya lahan juga di sini. Penggarap saya udah nggak mau, udah menyerah dia. Ya, bayangin aja 1 hektar itu dia cuma menghasilkan yang tadinya bisa 1 hektar 7 ton. Sekarang itu udah 3 ton. Ya. Karena apa? Karena kita ini sekarang penanamannya tidak berbarengan. Ya. Tidak berbarengan. Karena faktornya itu nggak ada penggarapnya. Tidak ada buruhnya. Buruhnya nggak ada. Gitu. Yang ngurusnya agak susah sebenarnya sekarang Pak ya? Yang ngurusnya sebetulnya ada, cuman para orang misalnya buat tandur, ya, gitu kan proses sawah itu satu misalnya digaruk ya, traktor, udah di traktor, namanya popok galeng, udah popok galeng baru misalnya kita diratain, digarit, baru kita tandur. Gitu. Tanur di kita, yang lain nggak bisa. Yang lain bisa, kita nggak bisa. Namanya ngebersihin padi liarnya, ngaramet namanya. Ngaramet. Orangnya nggak ada. Karena mereka baru tanur di tempat yang lain. Kita waktunya ngeramet. Pada saat kita ngerametnya nggak ada orang, dampaknya nanti tikus, dimakan sama tikus. Jadi faktor penyebabnya kenapa kita nggak bisa produksi 1 hektar 7 ton atau 6 ton itu, salah satu faktor penyebabnya itu hama-hamanya itu. Ada tikus, ya ada burung. Kita misalnya karena kita duluan nih, ya. Nah kita misalnya padi udah kuning, udah burung masuk ke sini. Yang harusnya tadinya bisa 6 hektar, 6 ton bisa jadi 3 ton. Beres dari kita selesai ini kita panen, burung nyebar ke hantem ke wilayah yang lain. Karena nanamnya nggak berbarengan. Kalau nanamnya berbarengan kan burungnya bisa menyebar kemana-mana. Nah itu faktor penyebabnya. Jadi faktor burung juga ya, alam ya? Faktor alam. Ya, alam ditentukan karena kita ini ya menanamnya tidak berbarengan. Ini yang ada keluhan ada di warga kita, nggak tahu di warga yang lain. Di sini susah Bu, nggak ada. Saya sekarang penggarap saya udah menyerah.
Nira. Jadi 1 hektar sekarang ini 1 hektar ya, harga pokoknya itu berkisar antara 8 sampai 9 juta. Gitu. Untuk ongkosnya? Hah? Untuk ongkos atau? Iya, mulai daripada nyacar galang, ya, traktor, mopok galang, terus ngerapiin, ngegarit, tanur, ngeramet, pupuk, sampai dengan metik padi itu per hektar bisa antara 8 juta. Kalau 8 juta misalnya kita dibagi 4.000 ya, berarti kita harga pokoknya per hektar itu 2 ton. Ya, 2 ton. Kalau sehektar misalnya kita cuman 3 ton, laba kita cuma 1 ton. 1 ton misalnya dibagi lagi 3. Penggarap, pemilik, modal. Gitu. Ya. 1 ton. 1 ton cuma 4 juta. Ya. Betul nggak? 4 juta dibagi 3. Cuma 1.300.000 ya. Gitu. Dibagi sekarang 100 hari. Bayangin aja. Jadi nggak sesuai penghasilan. Makanya dari situ mereka beralih ya. Makanya mereka beralih profesinya dari profesi. Jadi yang saat ini penggarap maupun yang peduli terhadap wilayah itu berarti harus diapresiasi dong, Pak. Oh iya, sekarang aja kita bisa ngurus padi aja sekarang misalnya dilepas aja, nggak usah setor aja, mereka kadang-kadang orangnya pada nggak mau. Ya. Gitu. Ada teman saya punya lahan, dia berkisar 5.000 meter. Ya. Penggarapnya nggak mau setor, udah saya serahin. Yang penting diurus aja, nggak usah setor. Gitu. Saya nggak mau nerima hasilnya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada terima, kalau nggak silakan. Gitu. Nah, itu kendala. Perbedaannya dengan kolam, Pak? Kalau kolam prospeknya lumayan bagus ya. Jadi kalau kita bicara budidaya ikan, ya, ikan itu harga pokok ikan itu mulai daripada persiapan kolam. Ya, karena budidaya ikan nila itu ya salah satu faktor menuju kepada kesuksesan itu persiapan kolamnya. Kolamnya itu harus bersih, jangan ada lumpurnya. Ya. Sebab kalau misalnya kolam budidaya ikan nila, kalau ada lumpurnya, dia bertelur, beranak. Walaupun misalnya si nila itu udah monosek, ya, tetap karena di sana ada karakter itunya, karakter tanah lumpurnya, dia bertelur di situ. Makanya persiapan kolam itu kalau budidaya ikan nila itu ya harus sampai dasarnya tanah hatinya udah bersih, baru kita persiapan. Gitu. Jadi kolam itu kan ada. Kalau kolam normal hitungannya itu dia kan kubikasi 1 meter kali 1 meter, kedalaman 1 meter. Kalau kolam tenang itu 5 sampai 10 ekor tuh per meter kubikasi. Kalau kolam normal 20 sampai 30 ekor. Kalau kolam deras 40 sampai 50 ekor. Kira-kira begitu. Nah sekarang itu kalau misalnya kita punya 1000 meter, ya tinggal kaliin aja. Kalau kolam tenang berarti 1000 kali 5 ekor, berarti 5000 ekor. Nah 5000 ekor itu bisa berkisar menghasilkan 900 kilo sampai 1 ton. Gitu. Karena biasanya dipanen itu antara usia ya 110 hari, 120 hari, 3 bulan lebih lah. Gitu. Dari ukuran 35 ada 57 ya. Ada 79 gitu. Itu 120 hari udah dipanen. Nah, 1 ton itu untuk menghasilkan 1 ton itu ya
kita pakannya juga harus 1 ton normal. Kadang-kadang ada susutnya juga ya. Jadi kalau 1 ton biasanya 900, pokoknya 90% lah produksinya. Kita ngitungnya dari pakan. Dari pakan. Nah, kalau pakan 1 ton biasanya ya syukur-syukur bisa 1 ton. Gitu. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang tuh masalahnya pakannya agak lumayan mahal juga. Ya, itu Makanya yang jadi kita kendala untuk ya. Mencari penambahan keuntungan yang lain, kita kolam itu ditanamin juga namanya beruman lah ya, komet. Lumayan juga sih komet. Iya, iya. Kira-kira begitu. Makasih Pak.